Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi birokrasi ideal menurut Max Weber. Definisi awal birokrasi menurut Max Weber adalah berbeda dengan pandangannya mengenai birokrasi yang ada pada hari ini. Weber memandang birokrasi sebagai arti umum, luas, serta merupakan tipe birokrasi yang rasional. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan, sebab yang mampu kita lakukan hanya memahami sebagian dari gejala tersebut. Satu hal yang penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi negara tertentu. Dengan demikian, tipe ideal memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita mengabstraksikan aspek-aspek yang amat penting yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan yang lainnya. Kemudian Weber juga merujuk birokrasi sebagai satu jenis struktur administrasi yang dibangun dalam satu susunan di mana adanya authority rasional. Weber juga menerangkan jenis birokrasi yang ideal dari sudut pandang yang positif. Beliau menganggap organisasi birokrasi adalah organisasi yang lebih rasional dan lebih cekap. Jenis birokrasi yang ideal termasuk tidak adanya jenis authority atau perhubungan yang lain, tidak mempunyai komplot, dan tidak mempunyai badan wewenang. Suatu birokrasi yang dikatakan ideal hanya wujud di mana individu memberi dan menerima arahan sebagai satu peraturan dalam sistem rasional. Kemudian Weber juga mengutamakan bahwa jenis birokrasi yang ideal memerlukan alat administrasi yang cukup sukar. Sifat-sifat alat administrasi ini termasuk yaitu ketetapan, kepantasan, tidak ada kekaburan, mempunyai pertimbangan, mengetepikan kepentingan pribadi, tidak ada perselisihan, dan mempunyai langkah-langkah yang berkesinambungan dan kesepakatan. Beliau juga mengatakan bahwa organisasi tidak dapat dielakkan dari berubah ke arah jenis yang ideal, seperti yang dikatakan olehnya, seperti dalam mencari proses yang efisien dan efektif. Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial, serta memudahkan dan mendorong konseptualisasi ilmu sosial. Kemudian, menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pejabat secara rasional bebas tetapi dibatasi oleh jabatannya. Kemudian yang kedua, jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping dengan konsekuensinya yakni berupa adanya perbedaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Kemudian yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Selanjutnya yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas. Kemudian yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Kemudian, karakteristik birokrasi ideal menurut Max Weber. Weber mengatakan bahwa karakteristik yang dimaksud yaitu mewujudkan suatu struktur yang sangat rasional, dan karakteristiknya adalah sebagai berikut.
Ciri birokrasi yang pertama ialah suatu susunan fungsi pejabat yang tetap dan terikat dengan peraturan. Sistem peraturan adalah merupakan prinsip utama dalam sebuah sistem birokrasi. Fungsi utama peraturan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi ialah untuk mempermudah standarisasi. Dengan adanya proses ini, maka banyak perkara dan kasus bisa diselesaikan secara seragam. Sebagai contohnya, jika seseorang pekerja dikenakan potongan gaji sebagai hukuman karena bercuti tanpa adanya maklum dari pihak atasan, maka hukuman tersebut mestilah sama dengan pekerja lainnya yang melakukan kesalahan yang sama. Sistem peraturan yang distandarkan ini juga dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam menjalankan setiap tugas, di mana peraturan tersebut menentukan tanggung jawab serta peranan dan bidang tugas bagi setiap anggota dan hubungan di antara mereka. Ciri birokrasi yang kedua adalah adanya bidang kompetensi yang terspesialisasi. Hal ini berkaitan dengan bidang tugas-tugas yang ada pada seorang pegawai atau suatu divisi. Tujuannya adalah untuk melaksanakan berbagai fungsi yang merupakan bagian dari proses sistematis divisi atau peminatan kerja. Dalam melaksanakan berbagai tugas ini, organisasi birokrasi membagi kegiatan administrasinya menjadi bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu dan berbeda dengan fungsi bagian lainnya. Ciri birokrasi yang ketiga ialah susunan jabatan adalah berdasarkan prinsip hierarki. Setiap jabatan yang tingkatnya lebih rendah dalam hierarki adalah di bawah pengendalian dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Tujuan diwujudkannya hierarki ini adalah untuk memastikan setiap jabatan dikendalikan secara sistematik oleh jabatan tertentu yang lain. Dalam hierarki itu, setiap jabatan harus bertanggung jawab kepada atasannya berkenaan keputusan dan tindakan sendiri ataupun yang dilakukan oleh anak buahnya. Posisi dalam hierarki dengan rantaian arahan yang jelas. Pada setiap tingkat hierarki, setiap jabatan memilih hak memberi perintah dan arahan pada orang bawahannya. Dan orang yang bawahannya pula berkewajiban untuk mematuhinya. Setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jabatan bawahan perlu meminta persetujuan dari pihak atasan terlebih dahulu. Ciri birokrasi yang keempat adalah bahwa aturan yang mengatur perilaku suatu departemen dapat berbentuk aturan atau norma teknis. Secara umum, menurut karakteristik ini, hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknis yang memadai yang dianggap cukup kompeten untuk menduduki departemen staf administrasi atau birokrasi. Menurut Weber, dasar dari kekuasaan birokrasi adalah pengetahuan dan pelatihan setelah diterima. Langkah ini disebut juga sebagai seleksi formal, di mana seleksi dilakukan berdasarkan kualifikasi teknis yang tersedia bagi seorang individu. Keadaan ini dapat menguntungkan organisasi karena memiliki pegawai yang terampil yang dapat membantu kelancaran dan efisiensi progres organisasi. Selain itu, situasi ini juga dapat membawa keuntungan bagi individu karena ia berhasil diberi kesempatan untuk menunjukkan keahliannya dalam sebuah organisasi birokrasi. Ciri birokrasi yang kelima adalah menekankan prinsip bahwa anggota staf administrasi tidak dapat memiliki rekomendasi produksi dan administrasi. Hal ini dicontohkan seperti apa yang tidak boleh dimiliki. Contoh yang dikutip seperti perlengkapan dan kelengkapan yang ada dalam organisasi, serta kewenangan dan hak istimewa yang ada dalam penyelenggaraan organisasi. Semua barang tersebut adalah milik departemen dan bukan milik staf departemen. Misalnya di sini dicontohkan bahwa seorang karyawan tidak boleh membawa komputer yang disediakan di kantor untuk dibawa pulang untuk keperluan pribadi. Menurut prinsip ini,
adanya pemisahan antara properti milik organisasi yang digunakan secara resmi dan milik pribadi staf departemen atau milik pribadi anggota birokrasi. Karakteristik birokrasi yang keenam adalah bahwa organisasi harus independen dari kontrol eksternal. Yang dimaksud dengan pengendalian eksternal ini adalah agar organisasi tidak dimonopoli oleh salah satu departemen yang ada dalam organisasi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemandirian organisasi. Sumber daya yang tersedia harus bebas untuk disebarkan dan digunakan kembali ke dalam departemen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa departemen tidak dapat memiliki organisasi formal. Karakteristik birokrasi yang ketujuh adalah bahwa segala tindakan, keputusan, dan peraturan di bidang administrasi harus dirumuskan dan dicatat secara tertulis. Banyak yang berpendapat bahwa prosedur ini dirasa tidak penting dan tidak pantas untuk dipraktikkan dalam organisasi yang rasional. Namun di sisi lain, sistem pencatatan yang berlebihan ini dianggap tidak rasional. Hal inilah yang memunculkan istilah pita merah atau red flags. Istilah ini mengacu pada hal-hal dokumentasi yang sering menyebabkan keterlambatan proses. Namun Weber menekankan bahwa semua kegiatan organisasi yang penting dan pelaksanaan aturan harus ditafsirkan secara sistematis, yaitu dengan menggunakan sistem arsip. Karena semua hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui komunikasi verbal saja, karena komunikasi verbal ini sistemnya dianggap tidak sistematis. Kemudian terdapat juga authority dan dominasi menurut Max Weber, yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada dominasi tradisional. Dominasi tradisional ini sumber legitimasinya adalah waktu. Dominasi ini bersandar pada membangun kepercayaan pada kesucian, tradisi kuno, dan keabsahan status mereka yang menjalankan otoritas di bawahnya. Kedua adalah dominasi karismatik. Dominasi karismatik sumber legitimasinya berasal dari kepribadian luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dominasi ini bersandar pada pengabdian, pada kesucian khusus dan luar biasa, kepahlawanan atau karakter teladan dari seseorang, dan pola atau tatanan normatif yang diungkapkan, ditahbiskan olehnya. Kemudian yang ketiga adalah dominasi legal rasional. Dominasi legal rasional ini legitimasinya bersumber pada perangkat aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dijunjung tinggi. Dominasi ini bersandar pada legalitas, pola aturan normatif, dan hak mereka yang diangkat ke otoritas di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. Baik, sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.